Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Nah, materi kita pada proses produksi dan rekayasa manufaktur ya. Ini adalah pembahasan pada proses pengelasan ya. Nah, di mana pengelasan ini merupakan penyambungan ya dua buah logam yang sejenis ya maupun tidak sejenis dengan mencairkan atau memanaskan logam tersebut di atas atau di bawah dari titik leburnya ya, disertai dengan atau tanpa tekanan dan juga disertai dari sisi logam pengisinya. Ada beberapa contoh prosesnya ya. Misalnya kita memerlukan pemukulan, pengerulan atau penekanan untuk menyatukan logamnya ya. Nah, di mana proses ini melelehkan logam dan juga tidak memerlukan suatu tekanan ya. Kemudian proses pengelasan itu ada penyolderan dan pematrian, di mana solder dan patri ya merupakan proses penyambungan logam, di mana dimanfaatkan logam penyambungan dengan cairan yang membeku ya. Nah, penyolderan proses penyambungan dua keping logam dengan yang logam yang berbeda ya, di mana alat solder itu dipanaskan dan juga timah ya dalam bentuk kawat dilelehkan pada ujung alat. Kemudian dari sisi pematrian ya, terdapat logam yang bukan besi cair mengisi ruang antar logam ya, disambung dan dibiarkan membeku. Di mana logam pengisi itu mempunyai titik cair dia di atas 430 derajat Celcius dan juga mengisi ruang antar permukaan. Nah, pada proses ini logam mengisi pencairan dan diletakkan di tempat sambungan las ya. Logam dan panduan patri itu yang lazim kita gunakan ada tembaga, di mana titik cairnya itu 1083 derajat Celcius ya. Kemudian ada paduan tembaga, di sini ada kuningan dan perunggu ya. Punya titik cairnya itu antara 870 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius. Kemudian ada juga paduan perak. Nah, ini mempunyai titik cair di antara 630 sampai 845. Kemudian ada paduan aluminium ya, mempunyai titik cair 570 sampai 640 derajat Celcius. Nah, kemudian ini ada merupakan gambar dari sisi jenis sambungan ya, yang lazim kita jumpai. Ada proses pengelasan tindih ya, di tindih aja. Kemudian ada pengelasan yang temu, ujung antar ujung. Kemudian ada serong ya. Nah, sambungan ini, sambungan tindih merupakan dari sambungan yang ada, maka sambungan tindih inilah yang paling kuat karena mempunyai daerah singgung yang sangat luas ya. Di mana ya proses pengelasan ya, penyambungan dari patri ini merupakan hal yang paling utama yang harus kita perhatikan, yaitu dari sisi kebersihan, permukaannya harus bebas dari kotoran, minyak atau oksida, dan bagian sambungan itu harus tepat ukuran maupun bentuknya dengan celah bahan pengisinya. Nah, salah satu dari keuntungan proses patri itu ya, penyambungan logam yang sulit dilas, kemudian penyambungan logam yang berlainan dan juga penyambungan bahan yang tipis ya. Selain itu juga prosesnya cepat dan dapat menghasilkan sambungan yang rapih ya, yang tidak memerlukan pengerjaan penyelesaian lainnya. Nah, penyambungan dari sisi pipa, kemudian pemasangan ujung karbida pada potong ya, pesawat penukar panas dan juga dari sisi alat-alat listrik lainnya. Jadi, demikian untuk dari sisi materi proses pengelasannya ya. Silahkan diaktifkan videonya, saya mau ambil rekod absensi kita. Baik, saya ambil ya. Satu, dua, tiga. Saya save dulu.
Baik, dari yang disampaikan ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Ada? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ini ada baru masuk satu lagi ya, Maulana ya. Kita ulang ya. Kita ulang untuk video rekap absensinya. Silakan diaktifkan videonya lagi. Ini ada yang masuk lagi ya.